Tanpa menyinggung pihak manapun, ulama su adalah orang-orang berilmu yang menyalahgunakan ilmu mereka. Mereka memiliki pengetahuan tetapi hanya untuk mengejar kenikmatan dunia, dan perbuatan mereka tidak mencerminkan ilmu yang mereka miliki. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut makhluk ini lebih berbahaya dibandingkan Dajjal. Dajjal adalah makhluk akhir zaman yang akan menimbulkan kekacauan dan bencana besar di tengah umat manusia. Namun ulama su disebut lebih berbahaya daripada Dajjal itu sendiri. Seperti kisah kali ini, seorang narasumber berbagi cerita. Dia pernah diiming-imingi pesugihan putih oleh sosok ulama tersohor di daerah Cirebon. Namun, ia hanya dijadikan bahan pemuas nafsu sang ulama dengan berkedok syariat. Na'udzubillah. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Menjadi sosok makhluk tinggi, hitam berbulu, seperti genderuwo. Menatap tajam, tersenyum menyeringai ke arah Mira. Lantas, Mira pun baru tersadar. Ternyata makhluk itu membawa sebuah peti kayu. Dan ketika Mira perhatikan, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian Baraya KMS dimanapun berada. Di video kali ini, Akang akan menceritakan pengalaman nyata salah satu narasumber kita. Beliau bernama Mira Hayati. Tapi bukan Mira Hayati, si Ratu Emas pengusaha skincare yang berjualan merkuri. Mira Hayati adalah salah satu Baraya KMS yang kebetulan pernah terjun langsung di dunia pesugihan. Dan beliau membagikan pengalamannya selepas beberapa tahun yang lalu mendatangi beberapa orang tokoh untuk mendapatkan harta kekayaan lewat jalur pesugihan. Di video ini pula, Akang akan mengajak kalian membongkar sisi gelap orang-orang yang berbalut jubah yang mengatakan dirinya ulama, dikenal oleh orang-orang yang tak tahu isi dalam mereka sebagai seorang tokoh agama, sebagai seorang kiai juga. Yang sebenarnya orang-orang ini termasuk ke sebuah golongan yang paling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam junjungan kita khawatirkan kehadirannya di akhir zaman. Dalam sebuah kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali Hujatul Islam, beliau menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu an, di mana hadis itu berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau Rasulullah kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, ulama su. Ulama su, golongan ulama
yang paling Rasulullah khawatirkan kehadirannya di akhir zaman daripada datangnya seorang dajjal. Orang-orang ini berbalut jubah kemuliaan, dikenal sebagai tokoh agama. Banyak pengikutnya dihormati orang-orang yang awam, yang tak tahu kelakuan tingkah laku aslinya. Dengan keilmuan yang mereka miliki, mereka gunakan ilmu pengetahuannya untuk mengejar dunia, mengejar harta, mengejar nafsu dirinya, mencelakakan orang lain, berdalih dengan ilmu dan keuntungan yang akan nanti si orang itu dapatkan. Kisah inilah yang dialami Mbak Mira, terjerumus pesugihan putih dari seorang kiai dari daerah Cirebon, daerah yang terkenal dengan sebutan tanah para wali, yang tentunya keberadaan orang-orang seperti kiai ini adalah noda sampah busuk di kalangan umat Islam saat ini. Mira tinggal di sebuah desa di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Mira adalah anak sepasang suami istri yang merupakan pengusaha rumah makan. Ibu bapaknya Mira mempunyai 2 rumah makan di lokasi yang berbeda. Dari usaha rumah makan itu, Mira dan adik-adiknya bisa hidup sejahtera. Mira yang waktu itu menikah dengan seorang lelaki yang bernama Asep Suganda. Memang suaminya ini bisa dibilang agak kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga kecil Mira. Asep sehari-hari hanya berjualan bubur ayam. Kebutuhan yang serba kurang, semua dicukupi dan ditutup oleh kedua orang tua Mira. Jadi Mira ini pada saat itu begitu bergantung kepada uluran tangan kedua orang tuanya. Namun yang namanya kehidupan ibarat roda yang berputar, tak selalu diam dalam satu titik, kadang di atas, kadang di bawah, terkadang gak di atas, gak di bawah juga. Waktu itu, di tahun 2010, usaha rumah makan milik orang tua Mira mengalami ujian, dibentur musibah, di mana salah satu rumah makannya yang memang lokasinya ngontrak, tak dilanjutkan kontrak rumah makannya karena oleh si pemilik kontrakan rumah makan itu diubah dijadikan sebuah klinik pengobatan. Yang padahal dari rumah makan itulah penghasilan terbesar didapatkan oleh orang tua Mira. Namun apa daya, mereka berdua hanya bisa pasrah menjalankan usaha rumah makan yang satu lagi yang penghasilannya tidak seberapa. Waktu itu Mira yang merupakan anak pertama, kakak dari 2 adik yang lagi butuh banyak biaya. Orang tua Mira mulai keteteran. Bahkan usahanya itu mulai terancam bangkrut. Kurangnya penghasilan ditambah banyaknya saingan. Ditambah pula orang tua Mira terbelit hutang. Sampai akhirnya betul-betul tak bisa jalan lagi usaha rumah makan terakhir yang dimiliki keluarga mereka. Mira selaku kakak tertua, anak pertama,
tentunya merasa harus ikut bertanggung jawab untuk membenahi, memperbaiki ekonomi keluarga mereka. Karena bukan hanya kedua orang tuanya yang terlilit hutang, Mira dan Asep yang baru punya anak yang saat itu berusia 3 tahun, mempunyai hutang yang cukup besar pula. Dari situ, Mira pun berusaha berikhtiar. Namun sayangnya, ikhtiarnya Mira bukan ikhtiar mencari pekerjaan, bukan ikhtiar mencari usaha. Justru ikhtiarnya Mira malah mencari-cari jalan pintas, nyari pesugihan yang dianggap tidak memberatkan, menimbulkan korban. Jadi Mira ini nyari-nyari pesugihan yang gak pakai tumbal, yang maharnya gak besar, tapi bisa bikin kaya raya. Berangkat dari niatan itu, Mira pun mencoba mendatangi beberapa orang pintar. Namun sayang, begitu banyak kendala sampai Mira tak bisa ikut terjun dalam pesugihan-pesugihan yang mereka ini tawarkan. Kendalanya kalau bukan di mahar yang nominalnya berjuta-juta, pasti kendalanya di tumbal. Mira nggak mau kalau harus menumbalkan manusia hanya untuk mencari harta kekayaan. Sampai satu ketika, Mira bertemu dengan salah satu kawannya, teman sekolah dulu sewaktu SMA. Namanya Ecin. Waktu itu pertemuan mereka tentunya tak sengaja. Bertemu di tengah jalan ketika belanja di sebuah toko. Mira yang memang sudah lama tak bertemu Ecin, dia begitu rindu. Sampai akhirnya Mira mengajak Ecin datang berkunjung ke rumahnya. Singkat cerita, setibanya Ecin dan Mira di kediaman Mira, waktu itu Asep belum pulang, masih berjualan bubur ayam. Mira dan Ecin saling bertanya kabar, saling bercerita tentang masa lalu semasa SMA dulu. Lalu Mira pun menceritakan keluh kesah dirinya yang keadaan kondisi ekonominya sedang terpuruk. Cin, terus terang saja, saat ini keadaan ekonomi keluarga lagi hancur-hancurnya. Ibu bapak usahanya bangkrut, rumah makan tutup semua, hutang banyak, ke bank, ke perorangan, udah gak kehitung banyaknya, Cin. Ya Allah Mir, gak nyangka ya, padahal usaha rumah makan ibu bapamu itu begitu maju. Kok bisa sih sampai bangkrut seperti itu? Entahlah Cin, tapi dulu waktu rumah makan kedua selepas yang satu gak dilanjutin kontrak, bapak pernah nanya ke orang pinter. Katanya rumah makan bapak ada yang jahili orang. Namun sayang, katanya sudah begitu lama jadi tak bisa dilepaskan, Cin. Maka dari itu, Cin, kamu kan sahabatku. Kamu tahulah aku dari dulu seperti apa. Ecin pun hanya mengangguk saja. Dia paham betul kelakuan pola pikir sahabatnya ini. Maksud kamu apa, Mir? Begini, Cin. Barangkali nih, kamu punya kenalan atau tahulah orang yang bisa bantu saya beresin hutang, bisa bangkit lagi, bisa kaya raya. Pesugihan lah, Cin. Tapi pesugihan yang aman lah, yang gak pakai tumbal, yang gak bikin celaka. Mungkin kamu pernah dengar atau tahu orang yang bisa bantu seperti itu. Ecin kaget dong mendengar
curhatan si sahabatnya ini. Ya Allah Mir, eling kamu Mir. Yang namanya pesugihan itu nggak ada satupun yang baik loh. Selalu pasti ada resikonya. Ya kalau cuman resiko dosa sih nggak masalah Cin. Yang penting nggak ada resiko yang harus melibatkan keluarga. Nggak ada resiko yang harus bikin nyawa hilang. Tolong Cin, barangkali kamu tahu lah. Kasih tahu di mana, harus ke siapa. Kira-kira orang yang bisa bantu sesuai keinginan saya. Cukup lama Ecin pun terdiam. Gak menyangka sama sekali Ecin. Mira, perempuan yang dia kenal dulu begitu polos, kok sampai senekat itu pengen cari pesugihan hanya untuk melunasi hutang. Mir, apa nggak ada jalan lain? Gak ada Cin, sudah buntu. Gak ada jalan lain Cin. Ya sudah. Setauku ada kiai yang bisa seperti itu. Nah, kalau kiai saya mau Cin. Pasti aman kan kalau yang ngasihnya kiai? Ya walau alam. Tapi saya juga tahu dari tetangga yang pernah dulu berobat ke seorang kiai di daerah Cirebon. Dan pernah ditawari kalau mau ikut pesugihan putih, katanya di beliau ada. Mendengar itu, Mira seperti mendapat harapan hidup baru, mendapat semangat hidup baru. Cerah seketika wajah Mira yang sudah beberapa hari begitu kusut. Siapa Cin? Di mana Cirebonnya? Ada lah. Kalau tak salah, namanya itu Kiai Darmaji. Sering pula disebut dengan panggilan Mama Darmaji. Tentunya di sini sengaja Akang samarkan nama dari si kiai ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Kiai Darmaji kayak gak asing Cin. Ya pasti gak asing lah. Beliau itu cukup terkenal. Ya walaupun gak seperti dai-dai kondang yang ada di televisi. Tapi cukup terkenal lah. Bahkan pernah juga beberapa kali ngisi ceramah di daerah kita. Ucap Ecin kepada Mira. Mira pun makin tertarik. Terlebih Mira ini kan awam dalam ilmu agama. Ya hanya paham dasar-dasar ibadah saja. Mendengar kalau yang bisa bantunya itu kiai, yo pasti kan pikirannya, wah ini pasti bener nih, gak bertentangan nih, gak bakal jadi dosa nih, gitu kan. Nah, Ecin pun mengatakan kepada Mira, kalau si Kiai Darmaji atau Mama Darmaji itu tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Penggung, Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon. Nah, mungkin di sini ada Baraya KMS yang tinggal di Penggung Harjamukti Cirebon. Komen aja di bawah ya. Pasti tahu lah selepas kalian menyimak dan mendengar cerita ini sampai selesai. Penggung Harjamukti cukup jauh juga ya Cin. Ya nggak jauh lah. Naik motor juga sampai. Kalau kamu mau, biar nanti aku yang anter lah. Aku antar langsung ke Penggung. Ya nggak perlulah Cin, malah ngerepotin nanti jatuhnya. Gak apa-apa, kamu tulisin aja alamatnya. Biar nanti aku sama si Kang Asep berangkat ke sana untuk menemui Mama Darmaji. Ecin pun hanya mengangguk saja. Lantas Mira mengambil secari kertas dengan pulpen, dia sodorkan ke Ecin. Ecin pun menuliskan dengan lengkap alamat tempat tinggal dari sosok Kiai Darmaji yang tinggal di daerah Penggung, Kecamatan Harjamukti. Selepas itu, mereka pun saling berbicara kembali sampai tak lama
Asep Suganda si tukang bubur ayam suami dari Teh Mira pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Cin, suamiku udah pulang. Sekalian aja kita ngomong sama suamiku juga. Terserah kamulah Mir. Mira pun lantas menyambut si Asep. Di luar Mira cerita, Kang, itu ada teman sekolahku si Ecin. Kebetulan Kang, Ecin ini tadi ngasih kabar. Katanya di daerah Cirebon di Harjamukti itu ada kiai yang bisa bantu kita. Wah, yang benar. Bener Kang, ini kiai loh. Bukan dukun, bukan juru kunci. Pasti aman loh Kang. Ya sudahlah, Akang mau ikut bicara juga, ucap si Asep. Asep dan Mira pun langsung ke ruang tamu. Lalu di situ Ecin menjelaskan kembali kepada Asep perihal sosok si Kiai Darmaji yang kata tetangganya bisa memberikan pesugihan putih, aman tanpa tumbal, dan bisa menyelesaikan masalah keterpurukan ekonomi mereka. Selepas mendengar penjelasan dan cerita dari Ecin, Asep Suganda pun setuju. Kalau Harjamukti mah Akang juga tahu. Dulu Akang pernah main ke daerah sana. Di Penggung kan? Iya, di Penggung Kang Asep. Tahulah. Jadi mau kapan kamu berangkat ke sana Mir? Tanya Asep. Secepatnya aja Kang. Biar masalah kita ini cepat selesai. Tapi gak pakai mahar-mahar gede kan? Asep bertanya kembali ke Ecin. Setauku enggak loh Kang Asep. Coba saja dulu ke sana, konsultasi, cerita. Kalau sekiranya nanti maharnya mahal, gak kejangkau, ya tinggal pulang lagi. Gak ada salahnya kan? Gak rugi pula. Asep dan Mira pun setuju. Lantas selepas itu, Ecin pun pamitan dari rumah mereka. Singkat cerita, malam harinya Mira dan Asep kembali berdiskusi. Mereka berdua sudah sepakat. Lalu esok paginya, Asep dan Mira membawa anak mereka yang baru berusia 3 tahun ke rumah ibu bapaknya Mira. Setibanya di rumah ibu bapaknya yang bernama Ceinoh dan Pak Husen, Mira dan Asep yang memang sudah berpakaian rapih ditanya, "Loh, Mir, Asep, kalian berdua mau kemana?" "Ini loh Pak, saya sama Mira mau ke Cirebon. Mau nemuin seorang kiai yang katanya bisa bantu masalah kita Pak." "Nemuin kiai? Maksudnya mau nanya atau gimana?" "Ya pokoknya saya mau ke sana dulu, mau konsultasi dulu. Siapa tahu Pak, dengan jalan ini masalah keluarga besar kita bisa selesai. Saya cuman mau nitip si Dede, karena pasti nanti pulangnya sore Pak." "Ya wis lah, gak apa-apa. Kalau mau langsung berangkat hari ini, tinggal berangkat saja. Si Dede biar bapak dan ibumu yang mengurus," ucap Pak Hasan. Mira pun meminta doa restu kepada ibu dan bapaknya agar dilancarkan niatan si Mira untuk ikhtiar ke Cirebon sana. Singkatnya, selepas menitipkan sang anak yang baru berusia 3 tahun, Mira dan Asep pun boncengan pakai motor langsung menuju ke daerah Cirebon. Singkat cerita, sesampainya di daerah Harjamukti, tepatnya di desa Penggung, Asep pun bertanya ke warga sekitar tentang keberadaan rumah dari sosok Kiai Darmaji, yang tentunya memang si Kiai ini kan terkenal di situ. "Oh, mau ke rumahnya Mama Darmaji? Tinggal lurus saja Kang, lurus nanti di pengkolan depan belok kanan. Nah di situ ada rumah. Rumah itulah rumah dari Kiai Darmaji. Banyak orang juga kok di sana, karena setiap hari itu pasti ada tamu ke rumahnya Pak Kiai." "Oh, Pak Kiai ini buka padepokan?" "Ya seperti
Itulah banyak pokoknya yang datang minta tolong ke Pak Kiai. Tinggal datang saja ke sana. Ucap si warga di situ. Mira dan Asep pun atas petunjuk warga ya langsung saja menuju ke rumahnya Kiai Darmaji. Betul lah, ketika sampai di sana, di situ ada beberapa orang yang sepertinya lagi bertamu pula kepada si Kiai. Turun dari motor, mereka berdua masih agak canggung karena tak ada satu orang pun yang mereka kenali. Masuk ke halaman rumah Kiai Darmaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap orang-orang yang ada di halaman. Hampir semuanya rata-rata laki-laki. Mau ke siapa? Ini saya mau ke rumahnya Pak Kiai Darmaji. Apa betul ini rumahnya? Oh betul, ini rumahnya Pak Kiai. Mau ketemu sama Pak Kiai? Iya Kang, saya mau ketemu sama Pak Kiai. Biasalah, ada perlu. Oh gitu. Ya sudah, ikut saja dulu nunggu di sini. Kita juga lagi pada ngantri. Oh gitu. Akhirnya Mira dan Asep pun duduk bersama beberapa tamu yang lagi nunggu panggilan juga. Di situ Asep dan Mira saling bercerita dengan para tamu di sana. Ternyata kebanyakan tamu pun hampir punya masalah yang sama seperti Mira. Sampai akhirnya tibalah giliran Mira dan Asep untuk datang menemui Kiai Darmaji. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Terlihatlah sosok lelaki paruh baya. Wajahnya begitu berwibawa, memakai kain sarung, kopiah pula. Ya wong namanya juga Kiai kan. Lalu di situ Mira dan Asep langsung mencium tangan Kiai Darmaji yang tersenyum ke arah mereka berdua. Lalu Kiai Darmaji pun mulai bertanya, "Kalian ini dari mana?" "Ini Pak Kiai, saya sama istri saya dari Majalengka Pak." "Tepatnya dari daerah Argapura." "Oh Argapura, yo lumayan jauh ya." "Ya lumayan lah Pak Kiai, tadi berangkat pagi dari rumah." "Oh syukur. Lantas ada keperluan apa kalian berdua datang menemui Bapak?" "Begini Pak Kiai," ucap Asep, yang langsung saja menerangkan apa yang menjadi permasalahan mereka. Dirasa kurang memuaskan, Mira pun menyambung menggantikan suaminya. "Begini Mama, sebenarnya saya teh datang ke sini mau minta tolong Mama. Terus terang saja Mama, saya sekeluarga ibu dan bapak usaha bangkrut, banyak hutang. Kata teman saya yang dulu tetangganya pernah datang ke sini, katanya Mama bisa ngasih pesugihan putih. Saya ingin bebas dari belenggu hutang Mama. Pengen bebas dari kemiskinan. Saya pengen kaya raya lah intinya." "Oh, masalah itu. Insya Allah Mama bisa bantu. Cuman syaratnya berat." Berat seperti apa Mama?" "Begini, kamu harus melakukan tirakat puasa selama 3 bulan lamanya. Dan harus wiridan pula. Wiridannya cukup lama, dimulai selepas Isya sampai subuh tiba. Itu harus terus-terusan dilakukan sampai nanti ritual kamu berhasil." Mira dan Asep pun saling pandang. "Tuh kan bener Kang, ini pesugihan putih. Lawong caranya juga kan disuruh puasa, disuruh wiridan. Cara ini yang paling baik Kang." "Ya sudah Mir, tinggal jalan saja. Cuman mau siapa yang maju? Kamu tahu sendiri lah suamimu ini
punya penyakit mah kronis. Kalau puasa seperti itu, yo mati. Mahku kambuh. Ya sudahlah Kang. Kang Asep mah kerja saja seperti biasa. Urus si Dede. Biar Mira yang maju pesugihan ini. Sedangkan Kiai Darmaji hanya tersenyum mengangguk-ngangguk mendengar pembicaraan pasangan suami istri muda di hadapannya. Lantas Kiai Darmaji pun kembali bertanya, bagaimana? Siapa yang mau melakukan ritual tirakat itu? Palingan saya Pak Kiai. Saya saja yang maju. Suami saya ini gak bakal sanggup Pak Kiai. Dia ini punya mah kronis. Lawang puasa wajib aja gak pernah rapi. Gak pernah beres Pak Kiai. Yo jangan disebut-sebut Mir. Yo ndak apa-apa toh Kang. Lawang emang bener kan? Ucap Mira sambil tersenyum. Sudah. Gak usah bahas yang seperti itu. Kalau memang Neng Mira sanggup, Neng Mira mau, ya tinggal jalankan saja. Nanti Pak Kiai langsung yang bimbing. Oh gitu Pak Kiai. Lantas untuk maharnya berapa Pak Kiai? Masalah mahar nanti saja. Yang penting Neng Mira sanggup menjalankan tirakatnya. Baik, saya sanggup Pak Kiai. Saya sanggup. Karena memang kondisi saya begitu terpuruk Pak Kiai. Ya sudah. Kalau memang sanggup, berarti mulai dari malam ini Neng Mira tinggal di rumah Pak Kiai. Loh, berarti saya harus tirakatnya di sini Pak Kiai. Iya, kamu tirakatnya di rumah Pak Kiai. Nanti pulang selepas tirakat selesai. Sanggup tidak? Gimana Kang? Asep terdiam. Lawang mereka sangka tadinya tirakat dilakukan di rumah sendiri. Ternyata harus di rumah si Kiai. Asep cukup lama terdiam. Ya sudahlah, gak apa-apa Mir. Toh, kamu kan dibimbing langsung sama Pak Kiai. Akang juga tenang. Ya sudahlah, Pak Kiai, saya sanggup, ucap Mira. Maka hari itu juga Mira pun tinggal di rumah Kiai Darmaji. Sedangkan Asep pulang kembali ke Majalengka untuk mengambil bekal dan pakaian untuk Mira istrinya selama tirakat 3 bulan ke depan di rumah Kiai Darmaji. Singkat cerita, Mira pun disuruh istirahat menunggu oleh Kiai Darmaji karena giliran tamu lain yang menghadap ke si Kiai. Lalu selepas semua tamu pulang, Mira keheranan karena ada sekitar 7 orang laki-laki yang tinggal pula di rumah Kiai Darmaji. Mira pun berbicara dengan mereka semua. Yang ternyata 7 orang laki-laki itu adalah murid-muridnya Kiai Darmaji yang sedang berguru. Di mana ternyata di kediaman Kiai Darmaji memang banyak orang yang datang berguru, tapi bukan berguru ilmu agama. Datangnya mereka ke sana itu buat ngelmu ilmu hikmah, ilmu kanuragan. Termasuk 7 orang lelaki yang waktu itu bersama dengan Mira. Dari berbagai daerah lelaki-lelaki itu. Yang katanya sudah ada yang 3 hari di sana, ada yang 4 hari, 5 hari, bahkan sudah ada yang lebih 10 hari tirakat di kediamannya Kiai Darmaji. Tamu-tamu Kiai Darmaji pun datang dari berbagai daerah, dari berbagai kalangan pula. Baik dari Cirebon sendiri, Indramayu, Jawa Tengah, Jawa Timur pun ada. Bahkan kebanyakan dari Jakarta pun banyak yang datang ke sana. Khususnya orang-orang seperti para pengusaha, bahkan ada pula para pejabat yang sering datang meminta bantuan Kiai Darmaji untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Lalu, pada malam harinya selepas sholat Isya,
Mereka semua sholat Isya berjamaah dipimpin Kiai Darmaji. Waktu itu karena yang lain sudah pada punya amalan-amalan sendiri yang sedang dikerjakan, maka Mira lah yang diajak berbicara berdua dengan Kiai Darmaji. Kiai Darmaji berkata kepada Mira, "Neng Mira, mulai malam ini Neng Mira akan memulai tirakat. Ini hanya tirakat untuk pengenalan saja, karena tirakat yang sebenarnya akan dimulai esok hari." "Baik Pak Kiai, kira-kira apa yang harus saya lakukan Pak Kiai?" "Begini Neng, pertama, selama Neng tirakat, Neng Mira itu harus puasa ngeblong." Puasa ngeblong. Puasa ngeblong itu puasa seperti apa Pak Kiai? Puasa ngeblong itu seperti puasa pati geni. 3 hari berturut-turut Neng Mira nggak boleh makan, nggak boleh minum. Lalu di hari keempat buka dan berhenti puasa. Lalu sambung lagi 3 hari berturut-turut puasa tanpa minum dan makan, sehari buka. Jadi terus menerus seperti itu. 3 hari puasa, 1 hari buka. Sambung lagi 3 hari puasa dan seterusnya sampai 3 bulan lamanya di kediaman Kiai Darmaji. "Oh gitu Pak Kiai. Lantas selanjutnya apa Pak Kiai?" "Selanjutnya, ketika nanti mulai tirakat yang benar, yang asli, yang sebenarnya, Neng Mira setiap selepas sholat Isya harus wiridan. Nanti doanya Pak Kiai ajarkan. Wiridan sampai jam 12 malam. Lalu jam 12 malam Neng Mira mandi. Selepas mandi langsung menunaikan sholat hajat 2 rakaat. Sambung lagi wiridan sampai waktu subuh. Nah selepas itu Neng Mira bebas. Yang penting masih dalam kondisi puasa. Wiridan hanya dimulai selepas sholat Isya, istirahat tengah malam mandi, dan sholat hajat sambung sampai adzan subuh. "Oh gitu Pak Kiai. Ya sudah, sangguplah Pak Kiai. Lantas, wiridan apa yang harus saya wiridkan, yang harus saya amalkan?" tanya Mira saat itu. Lalu Kiai Darmaji mulai mengajarkan wirid yang harus Mira amalkan selama tirakat di kediamannya. Wirid yang diajarkan kepada Mira waktu itu adalah sebuah doa yang memang cukup masyhur. Doa yang sering digunakan dalam sholat duha. Diamalkan untuk kita yang mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam urusan penghidupan, urusan perekonomian. Doanya itu berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, agnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Dan terus menerus. Doa itu harus diwiridkan, dibaca berulang-ulang sampai tengah malam, di jeda sholat dan mandi, sambung lagi sampai subuh. Doa langsung dituliskan oleh Kiai Darmaji selepas diijazahkan, diajarkan. Mira pun langsung membaca doa itu. Makin yakinlah Mira kalau memang ini jalan putih, jalan yang benar. Lawong doanya saja, doa yang memang sudah masyhur sering diajarkan para kiai, para ustadz di majelis-majelis pengajian. Selepas selesai, Mira kembali bertanya, "Kiai, lantas di mana tempat buat Mira melakukan tirakat ini?" "Ayo, sekarang ikuti Pak Kiai." Mira pun gak mikir yang aneh-aneh. Dia ngikutin Kiai Darmaji ke bagian belakang rumahnya. Nah di sini Mira sampai melongok tak percaya. Ekspektasi tinggi tentang Kiai Darmaji
langsung jatuh terjun bebas seketika. Kenapa? Karena Mira malah dibawa ke kamar mandi. Kamar mandi bekas yang sudah tak layak pakai. Pak Kiai, ini saya tirakatnya di mana Pak Kiai? Ya di sini. Ya Allah ya Robi, nggak salah Pak Kiai. Ya nggak salah Neng Mira. Memang Neng Mira harus tirakatnya di tempat ini. Jadi si kamar mandi ini, kamar mandi tua yang sudah tak layak digunakan. Di dalamnya itu ada bak yang cukup panjang dan lebar. Bak-bak mandi di zaman dulu lah, yang ukurannya itu 1 kulah. Nah, si bak mandi ini itu sudah dikeringkan. Masih terlihat ada bekas air. Sepertinya pernah digunakan juga oleh 7 orang yang tirakat di rumah Kiai Darmaji. Akhirnya Mira pun gak bisa bicara apa-apa. Dia hanya bisa pasrah. Karena itu perintah dari Kiai Darmaji yang mulai detik itu menjadi gurunya Mira. Nah, Neng Mira nanti duduk sila di dalam bak mandi. Neng Mira wiridan di situ. Lalu, kalau tengah malam tutup wiridannya, Neng Mira mandi di kamar mandi sana. Sebuah kamar mandi yang sederhana, yang airnya masih harus ditimba dari sumur. Mandi di situ, nanti bareng sama yang lain. Yang lain pun sama, tengah malam harus mandi. Nanti bergantian saja. Selepas mandi, Neng Mira langsung sholat hajat. Oh iya Pak Kiai, sholat hajatnya di mana Pak Kiai? Ya di sini. Mira langsung terdiam. Dia disuruh sholat hajat di dalam kamar mandi bekas. Kalian bayangkan, sholat di kamar mandi yang pinggirnya tempat jongkok WC yang udah nggak dipakai. Makanya Akang bilang, Akang di sini membongkar sisi gelap ulama asu atau ulama su, jelek, jahat, buruk. Bukan asu dalam bahasa Jawa ya, tapi ini asu dalam bahasa Arab. Jelek, buruk, jahat. Jadi ulama yang jahat, ulama yang buruk. Ya Allah, jadi saya harus sholat hajat di sini, Pak Kiai. Ya di sini. Dan kamu jangan manggil mama ini Kiai terus, canggung. Panggilnya mama ya, mama. Ucap Kiai Darmaji. Jadi mama ini memang ya sama sih sebutan buat Kiai. Yang berarti mungkin si Darmaji ini masih keturunan Sunda. Karena mama ini hanya berlaku biasanya di Sunda ya. Seperti salah satu guru Akang namanya Mama Abbas, itu pakai mama. Nah, selepas menjelaskan itu semua, Mira pun hanya bisa pasrah. Lawang memang dia kan lagi kondisi terpuruk dan berharap betul dengan tirakat dari Mama Darmaji dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Selepas panjang lebar menjelaskan, Mama Kiai pun pamitan menyuruh Mira langsung masuk ke dalam bak mandi yang masih basah, duduk sila, mulai wiridan. Di situ Mira sampai menangis dalam hati. Ya Allah, kok sampai segininya? Tapi demi keluarga, saya akan tetap melaksanakan ya Allah. Ridhoilah apa yang akan saya lakukan, ucap Mira. Mulailah Mira mengamalkan wirid yang diajarkan Kiai Darmaji. Mira karena memang tak terbiasa, baru beberapa menit saja kaki udah kesemutan. Punggung udah pegel walau menyandar di tembok bak mandi. Tapi terpaksa harus dia lakukan. Sampai akhirnya tengah malam terdengar suara lelaki yang memanggil Mira. Teteh, udah waktunya mandi teh. Teteh duluan saja, air bak mandi sudah kami isi. Ini agak pengertian nih, 7 lelaki yang lagi tirakat di situ. Bak mandi yang memang diisinya harus nimba air dulu, itu diisikan oleh mereka sampai penuh buat Mira yang lagi tirakat
dan harus mandi. Mereka mendahulukan Mira karena Mira ini perempuan. Dan kalau dalam tingkatan perguruan, berarti Mira ini adik seperguruan mereka gitu. Mira pun berterima kasih. Lantas dia pun mandi di situ. Berdasarkan perintah dari Kiai Darmaji, mandi dalam tirakat ini nggak boleh mengenakan handuk untuk mengeringkan air di tubuh. Jadi selepas mandi dengan tubuh masih basah kuyup, Mira langsung mengenakan kembali pakaiannya. Lantas bergegas mengambil tas yang tadi selepas Isya diantar suaminya, mengambil mukena dan sajadah. Lalu masuk ke kamar mandi bekas tempat tirakatnya Mira. Dia gelar sajadah di samping WC. Gelar sajadah di samping WC, sholat. Diperintah sama si Kiai Asu. Sholatlah Mira di situ. Sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajatnya benar, doanya benar, cuman tata caranya yang sesat. Selepas sholat hajat 2 rakaat, Mira lipat sajadahnya, dia lepas mukenanya, masukkan ke tas, dia gantung di paku tembok kamar mandi bekas, masuk kembali ke dalam bak mandi, wiridan lagi sampai adzan subuh berkumandang. Nah, di hari kedua barulah Mira sambil tirakat puasa ngeblong. Puasa pati geni 3 hari berturut-turut sambil tirakat di kamar mandi bekas. Hari demi hari Mira lalui, aktivitasnya tetap seperti itu. Puasa 3 hari, buka 1 hari, sambung puasa 3 hari lagi. Sambil terus wiridan di dalam bak mandi yang sudah lama semakin kering. Sedangkan untuk makan sehari-hari itu memang disediakan oleh Kiai Darmaji. Ya makan seadanya. Biasanya mereka semua makan sambal dan lalapan saja. Di dapur tradisional di belakang rumah Kiai Darmaji. Jadi masih pakai tungku, masih pakai kayu. Karena memang di daerah pedesaan katanya. Nah, Mira beserta 7 orang ini saling membantu. Mira yang masak, 7 orang kakak-kakak seperguruan Mira yang mencari lauk pauk. Ya paling mewah sama ikan asin lah. Nah, dalam 1 minggu sekali, si Asep itu sering datang menjenguk Mira. Dan memang Kiai Darmaji ini kalau menghadapi Mira itu begitu berbeda dengan orang lain. Jadi Mira ini seperti agak dispesialkan lah. Begitu diperhatikan oleh Kiai Darmaji. Bahasanya selalu lemah lembut, begitu santun, beda sama murid yang laki-laki. Awalnya Mira menyangka itu hal normal. Normal seorang lelaki yang dianggap guru berbicara dengan murid perempuan. Namun satu ketika, saat itu Asep datang berkunjung. Ketika berkunjung, mereka berdua ini kan bicara dengan Kiai Darmaji. Nah singkatnya, Asep bertanya, Mama, ini istri saya masih lama tirakatnya? Ya masih lama, Sep. Itu harus 3 bulan, full. Seberhasilnya. Dan Mama jamin pasti nggak akan gagal. Asal istri kamu tetap istiqomah. Karena yang namanya urusan sama Allah, itu yang dinilai istiqomahnya. Bukan banyak sedikitnya bacaan. Ya itu mah benar. Memang benar kayak gitu. Oh gitu ya Mama. Ya sudah tuh Mama. Terima kasih sebelumnya sudah mau nerima istri saya. Sudah, gak apa-apa. Istri kamu ini, dia seumuran dengan anak Mama. Mama udah anggap si Mira seperti anak Mama. Ucap Mama Darmaji sambil tersenyum yang buat Mira senyumannya itu berbeda. Lalu si Asep Suganda nih dengan tengilnya tersenyum ke arah Mira dan bertanya, Neng, ate mau pulang tapi nggak ada buat bensin? Mira sampai terhenyak. Ya Allah Kang, Mira di sini kan lagi tirakat bukan lagi kerja. Ya mana ada uang? Itu di depan Mama Darmaji loh. Sudah.
Kalau masalah buat bensin, biar nanti mama yang kasih. Sebentar, tunggu ya. Ih, jangan atuh mama, malu-maluin. Gak apa-apa, mama kan sudah bilang, kamu sudah mama anggap anak sendiri. Sambil tersenyum, Mama Darmaji pun meninggalkan Mira dan Asep. Ah, malu-maluin ih, malu atuh sama mama. Ih, gak apa-apa atuh, dan mama orangnya baik, ucap Asep. Asep pun dikasih uang, cukup banyak lah, buat bensin pulang ke Majalengka, ke Argapura. Pulanglah si Asep, Mira pun melanjutkan kembali tirakatnya. Nah, satu ketika di bulan pertama tirakat itu, Mira tengah malam dia begitu asik sedang wiridan. Tentunya wiridan itu selepas dia mandi dan sholat hajat. Lagi wiridan di bak mandi, Mira, dia nggak tidur nggak ngantuk. Cuman ketika tengah asik wiridan, tiba-tiba Mira mencium bau yang begitu anyir. Bau anyirnya seperti bau anyir darah. Begitu memuakan. Sampai Mira sesekali berhenti membaca doa wiridnya. Tiba-tiba, di depan Mira di sudut bak mandi, itu muncul asap kehitaman. Yang makin lama, asap itu berubah wujud menjadi sosok makhluk tinggi hitam berbulu seperti genderuwo. Menatap tajam, tersenyum menyeringai ke arah Mira. Mira mau teriak, tapi tak ada suara yang keluar. Dia yakin dia tidak sedang bermimpi. Wujud itu begitu nyata berdiri di hadapan Mira. Lalu makhluk itu menyeringai, tersenyum ke arah Mira. Tatapan matanya yang begitu merah, menatap menusuk begitu tajam, membuat Mira bergidik ngeri ketakutan. Makhluk itu perlahan berjalan mendekat ke arah Mira. Lantas Mira pun baru tersadar. Ternyata makhluk itu membawa sebuah peti kayu. Dan ketika Mira perhatikan, ternyata sumber bau anyir, sumber bau amis itu berasal dari kedua tangan si makhluk hitam besar itu yang memegang kotak kayu penuh dengan lumuran darah. Kedua tangan makhluk itu berlumuran darah. Bahkan darah itu masih menetes ke lantai bak mandi. Bahkan si kotak kayunya pun penuh dengan lelehan. Mira yakin itu darah manusia, bukan darah hewan. Baunya beda, hangru kalau kata orang Sunda. Bahkan lebih hangru, lebih anyir, lebih amis dari darah nipas. Mira kan pengalaman lah, wong dia perempuan dah punya anak, bisa nyium bau darah head, darah nipas seperti apa baunya, sama persis. Lalu makhluk itu membuka mulutnya, berkata dengan nada yang menggema menggelegar. Sampai dinding kamar mandi yang udah rusak, yang udah nggak layak itu seolah-olah mau urung. Mira sampai ketakutan, takut ketimpa dinding. Makhluk itu pun berkata kepada Mira, "Mira, terimalah kotak kayu ini. Ini kan yang kau inginkan. Kotak kayu ini berisi harta yang kau butuhkan. Ambil, ambillah, ambil." Kotak itu disodor-sodorkan ke arah Mira. Namun Mira mengangkat tangan dengan gemetar. Ketika mau menyentuh kotak kayu, Mira menatap wajah si genderuwo yang begitu menakutkan. Jiwanya tersentak. Mira pun teringat ketika melihat wajah si genderuwo, melihat lelehan darah yang masih mengucur di kedua tangan si genderuwo. Mira teringat kepada anaknya, kepada suaminya, kepada ibu dan bapaknya. Di situ muncul rasa takut dalam hati dan pikiran Mira. Mira takut ketika harta di dalam peti kayu dia terima, maka akibatnya salah satu di antara keluarganya akan mati menjadi tumbal
pengganti harta kekayaan di dalam peti kayu yang disodorkan makhluk menyeramkan yang berdiri di hadapan Mira. Lantas Mira pun menarik kembali tangannya. Dengan nada yang gemetar ketakutan, Mira berkata, "Gak, saya gak mau, saya gak mau, pergi, pergi," ucap Mira. Makhluk itu seperti yang tak terima. Dia menggeram, "Kurang ajar, manusia gak tahu diuntung, manusia celaka." Makhluk itu pun lantas menghilang kembali menjadi gumpalan asap, hanya menyisakan bau anyir darah yang begitu menyengat. Lalu pagi harinya, ketika Mira bangun dari tirakat menyelesaikan tirakat selepas subuh, Mira pun cerita peristiwa semalam kepada Kiai Darmaji. Mama, semalam Mira teh didatangin sama kayak gendruwo, kayak buta, bawa peti kayu. Tapi peti kayunya berlumuran darah, Mama. Ya Mira tolak. Mira teh takut kalau peti kayu itu Mira terima, nanti keluarga Mira ada yang mati jadi tumbal. Mira, kamu teh bagaimana? Bukannya kan itu yang kamu cari? Kamu kan perlu harta, perlu uang buat lunasin hutang-hutang kamu. Nah itu yang semalam dianterin ke kamu, yang di dalam kotak kayu itu. Perlu kamu ketahui, Mira, isi kotak kayu itu batangan emas. Kebayang berapa kilo itu dalam peti kayu? Aduh, kok Mama nggak pernah cerita sih, Mama? Ya kan nggak mungkin setiap orang yang tirakat pengalamannya sama. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Kamu harus terus melanjutkan tirakat, menunggu yang lain datang. Yang lain apa, Mama? Ya, yang lainnya. Yang jelas mungkin gak seperti peti kayu di bawah gendruwo berlumuran darah. Tapi ingat, kalau yang kedua nanti ada yang datang, siapapun, dalam bentuk apapun, makhluk apapun, mengajak apapun, jangan pernah kamu tolak, biar gak gagal seperti yang semalam. Paham, Mama, paham. Ya sudah, tak apa-apa. Untuk sekarang kamu istirahat saja. Satu hari ini istirahat dan besok baru mulai ritual tirakat kembali. Baik, Mama. Nah, ketika mereka selesai berbicara di luar, "Assalamualaikum, Assalamualaikum." Mama, itu kayak suara Kang Asep. Oh, sekarang kan hari apa? Hari Minggu, Mama. Kan tiap hari Minggu suami kamu teh kesini. Ya sudah, sana temuin suami kamu. Iya, Mama, pamit dulu, ucap si Mira. Mira pun pamitan di ruang tamu waktu itu. Mira lantas keluar rumah Mama Darmaji, membuka pintu. Akang, ada apa, Kang? Ya biasalah, Akang mau nengok kamu. Mama ada? Ada, Kang, di dalam. Ada perlu sama Mama? Iya. Ya sekalian mau ngobrolin masalah tirakat kamu. Lalu si Asep pun dituntun Mira masuk ke dalam. Salaman, cium tangan ke Mama Darmaji. Di situ Mama Darmaji pun cerita kalau ritual Mira gagal semalam. Asep begitu menyayangkan. Kamu mah Mir, coba kalau semalam diterima. Wah, udah kaya raya kita sekarang. Ya gimana lagi atuh, Kang? Mira teh takut Akang mati jadi tumbal, takut si Dede atau si emak sama si bapak. Gak mau atuh Mira mah salah satu orang-orang terkasih Mira mati jadi tumbal. Iya juga ya. Memang Mama kalau semalam diterima ada yang mati? Ya tidak. Enggak ada yang mati. Ya itu bukan rezekinya si Mira saja. Gak apa-apa. Besok si Mira mulai tirakat lagi. Ngomong ngalir ngidul, si Asep mau pamitan. Neng, biasa sekarang kan bagian setor motor 500.000. Belum lagi si Dede susunya udah habis. Si bapak sama si emang gak punya duit. Ya Allah, Kang. Mama punya uang. Mira pinjam dulu, Mama. Ada, sebentar, ucap Mama Darmaji. Ini, ya Allah. Mama Darmaji pun pergi ke kamar. Terdengar suara Nyai Romlah
istri Mama Darmaji. "Abah, ada siapa?" "Itu suaminya si Mira." "Oh, kirain teh tamu." "Semah eta mah," ucap Nyai Romlah. Jadi semah itu ya nama lain dari tamu. Cuman biasanya diartikan ngahesekeun nu boga imah. Dalam arti menyusahkan yang punya rumah. Ya ini kayak si Asep. Tiap bertamu ujung-ujungnya Mama Darmaji harus sodakoh ke si Asep. Nah, tak lama Mama Darmaji keluar. Ngasih duit buat setor motor 500.000. Buat bensin sama buat beli susu. "Nih Asep, nanti diganti ya." "Ya dong Mama, nanti kalau si Mira selesai, tirakat, berhasil, pasti diganti berkali-kali lipat Mama. Ini saya terima dulu. Saya pamitan ya Mama." "Ya sok, pulang, jangan balik lagi," ucap Mama Darmaji dengan nada bercanda. Asep pun pamitan. Nah, selepas pamitannya si Asep, Mira menangkap senyuman yang berbeda dari Mama Darmaji ketika menatap lekat ke arah Mira. "Mama, kenapa? Mama kok liatinnya kayak gitu?" "Mira jadi risih," ucap Mira. Maklum dong, Mira ini kan ibu muda. Anak baru satu usia 3 tahun. Nikah agak muda juga. Ya waktu itu usianya 20 tahunan lebih lah. Belum nginjak 30 belum. Lagi bening-beningnya. Ditambah lagi memang si Teh Mira ini orangnya cantik. Nah, Mama Darmaji hanya tersenyum. "Oh enggak, Mama cuma lagi mengagumi keindahan yang Allah ciptakan." Sambil tatapannya ini tajam ke Mira. Seperti yang menembus di balik pakaian Mira. Ya risih dong ditatapi oleh lelaki tua seperti itu. Namun ya mau bagaimana lagi. Mira kagok canggung dengan kebaikannya Mama Darmaji. Nah esok harinya Mira tirakat lagi dalam WC. Biasa kan wiridan tengah malam mandi sholat hajat di pinggir WC. Lalu wiridan lagi. Nah ini masuk ke bulan kedua. Mira ritual tirakat di rumah Mama Darmaji. Waktu itu Mira lagi fokus baca wirid, baca doa, terus diulang-ulang. Kalau tak salah waktu itu sebelum tengah malam. Mira fokus baca wirid. Lalu mata Mira yang tertutup diberikan sebuah pandangan. Waktu itu di antara tidur dan terjaga, Mira melihat sosok Mama Darmaji datang dan hadir, berdiri tersenyum ke arah Mira. Mira dalam hati keheranan. Loh, kenapa yang datang teh Mama Darmaji? Dan sosok Mama Darmaji yang waktu itu mengenakan pakaian jubah putih, pakai kopiah putih. Mama Darmaji yang agak terlihat masih muda malam itu tersenyum ke arah Mira. Tersenyum lalu berjalan mendekat ke arah Mira. Senyumannya senyuman mesem-mesem genit mendekat ke arah Mira. Duduk tepat di samping Mira. Lalu tangan kanan Mama Darmaji merangkul pundak Mira. Mira risih bukan main, tapi dia ingat ucapan Mama Darmaji kapan hari lalu ketika Mira gagal waktu didatangi sosok genderuwo yang membawa peti kayu. Tanpa ada kata, tanpa berbicara di antara keduanya, Mama Darmaji yang datang tengah malam itu kepada Mira di tengah wiridannya, dia langsung merangkul pundak Mira dan tangan kirinya menggerayangi tubuh Mira. Yo Mira kan normal, perempuan normal. Ditambah ketika menatap mata Mama Darmaji, Mira langsung luluh, hilang rasa risih, hilang rasa takut, malah timbul rasa cinta, rasa rindu. Rindu akan sesuatu. Pahamlah kalian. Ya hampir sebulan lebih tirakat di kamar mandi nggak pernah disentuh. Si Asep kerjanya datang minta duit. Dan selanjutnya Mama Darmaji menggauli Mira. Mira pun larut dalam kenikmatan. Sampai akhirnya
Mira yang merasa lelah dan sosok Mama Darmaji yang menunggangi dirinya semalam langsung hilang seketika, menyisakan Mira dengan pakaian acak-acakan masih dalam posisi duduk bersila menyandar di bak mandi. Dan kebetulan pula selesai dan tersadarnya itu tepat tengah malam, yang langsung saja Mira pun mandi wajib. Karena apa? Lawung keluar akibat mimpi bersetu dengan sosok Mama Darmaji. Biasa kan habis mandi, sholat hajat di samping WC, balik lagi wiridan di dalam bak mandi. Nah, pagi harinya Mira cerita ke Mama Darmaji sambil malu-malu. Karena kan semalam gak gagal tuh dia melayani sosok Mama Darmaji. Mama, semalam Mira teh ngalamin kayak dulu lagi. Ngalamin apa? Aduh, gimana ya Mama ceritanya? Mira teh agak kurang enak. Sok ceritakan saja. Begini Mama, semalam kok yang datang teh malah Mama sendiri. Lalu Mira teh mimpi. Mimpi apa? Ya itu Mama, mimpi sama Mama. Ya mimpi apa yang jelas? Ya mimpi gituan sama Mama. Jadi kamu mimpi gituan sama Mama? Iya Mama. Ya nggak apa-apa, itu kan cuma mimpi. Tapi ya alangkah lebih baik kalau terjadi. Loh, nggak salah dengar Mama? Ya nggak salah. Sudahlah, begini loh Mira. Sebaiknya kamu ceraikan saja si Asep. Loh, kenapa Mama? Ya kamu pikir selama ini kan suamimu itu nggak ada guna. Hidup gak guna, jadi suami gak berguna pula. Selama ini, selama kamu tirakat di sini, kan Mama yang mencukupi semua kebutuhan kamu. Termasuk urusan di rumah, setor motor, susu anak, kan Mama yang biayain kamu selama ini. Sudahlah, kamu ceraikan saja si Asep suamimu itu. Nanti kamu Mama nikahi jadi istri muda Mama. Gimana? Kamu mau nggak? Enggak atuh Mama. Saya mah sesengsara apapun, saya mah tipe istri yang setia Mama. Gak mungkin loh saya ngehianatin Kang Asep. Enggak saya nggak mau Mama. Kamu mah. Ya sudah, pikir-pikir dulu saja ya. Sekarang istirahat saja dulu, pulihkan badan, jangan dulu tirakat. Mira pun menurut, cuman Mira nggak habis pikir. Ternyata nih Kiai cabut. Kiai yang oleh orang sekitar sana dihormati. Malah nyuruh Mira nyerein Asep suaminya, mau dijadikan istri kedua. Akhirnya Mira pun istirahat saat itu sesuai perintah Mama Darmaji. Itu sudah masuk bulan kedua. Nah, di bulan kedua ini pula datanglah Pak Hasan dan Cek Inoh, ibu bapaknya Mira, menengok dan ingin memastikan keberhasilan tirakatnya Mira. Namun ketika datang berkunjung, saat mengetahui kalau Mira selama tirakat hampir 2 bulan selalu gagal, akhirnya Pak Hasan pun berkata kepada Mama Darmaji, Mama, bagaimana kalau saya ikut tirakat juga seperti anak saya Mama? Boleh. Langsung saja. Kalau perlu, mulai besok kamu tirakat seperti anakmu. Tinggal di sini. Nanti tinggal tanya anakmu seperti apa tirakat yang harus dilakukan. Cuman kalau untuk laki-laki ada tempat khusus. Kalau Mira untuk sekarang istirahat dulu buat mulihin badan. Nah, jadi tirakatnya Mira berhenti. Tapi Mira tetap di situ. Yang melanjutkan Pak Hasan bapaknya. Namun apa daya, sampai 3 bulan Mira tinggal di sana, Mira tak menghasilkan apapun. Ritual tirakatnya tak menghasilkan apa-apa sama sekali. Mira pun ngeluh. Pak Hasan pun sama, dianggap gagal oleh Kiai Darmaji. Sampai Pak Hasan disuruh pulang oleh Kiai Darmaji.
menyisakan Mira saat itu. Nah, waktu itu Mira kan komplain ke Mama Darmaji. Mama, ini teh gimana Mama? Sudah mau 3 bulan, tapi Mira teh kok belum dapat apa-apa. Sedangkan Mira ini kan ninggalin anak di rumah, usia baru 3 tahun, gak ada yang ngurus. Begini saja Mira, sebenarnya ada satu cara yang dijamin berhasil dan cepat. Cuma ada maharnya. Loh, cara apa Mama? Ada, nanti Mama sendiri yang melakukan tirakat. Oh, jadi dikerjain sama Mama langsung? Iya, nanti Mama yang langsung kerjakan, Mama yang langsung tirakat, Mama yang langsung ritual. Dijamin berhasil. Mama, kira-kira kalau misalnya nggak berhasil, jaminannya apa? Jaminannya uang kembali, tanpa Mama potong sepeser pun, ucap Mama Darmaji. Namun Mira kan bingung, lawang dia nggak punya duit. Lantas Mira pun telepon bapaknya, Hasan. Pak, ini loh Pak, kata Mama ada cara paling cepat. Nanti Mama yang ritual langsung, cuman pakai mahar. Berapa neng maharnya? Tanya Hasan. 5 juta Pak. Aduh, 5 juta. Bapak lagi nggak ada uang. Terus kalau Kang Asep gimana Pak? Lah suamimu kerja jualan bubur ayam, hasil nggak seberapa. Modal juga kemarin ditambahin sama Bapak. Gak bisa diandelin si Asep mah. Atau Bapak cari ke siapa Pak, pinjem dulu. Soalnya jaminannya nanti kalau gagal, nanti Mama Darmaji kembalikan utuh uang 5 juta itu. Ya sudah, nanti coba Bapak nyari pinjaman ke yang lain. Nah, selepas menginformasikan itu, Mira pun ngomong ke Mama Darmaji. Kayaknya Bapak lagi ikhtiar Mama, mau cari dulu buat uang maharnya. Ya sudah, nanti kalau sudah ada, langsung saja kasih tahu Mama, ucap Mama Darmaji. Lalu beberapa hari kemudian ada telepon masuk ke HP-nya Mira. Ketika diangkat ternyata bibinya, Bi Imas, adik dari ibunya Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi, iya ini teh Bibi. Kemarin bapak kamu teh ke rumah. Katanya kamu lagi di Cirebon. Iya Bi, Mira teh lagi ritual, lagi tirakat di Cirebon. Di rumahnya Mama Darmaji di Penggung. Oh gitu. Gini loh Mir. Mama Kiainya ada? Ada. Bibi mau ngomong? Iya, Bibi mau ngomong masalah mahar yang 5 juta. Bibi ada uangnya, cuman Bibi pengen ngomong langsung sama Mama Darmaji. Ya sudah, sebentar ya Bi. Mira mau nemuin Mama dulu. Telepon ditutup. Mira pun langsung mencari Mama Darmaji, yang kebetulan waktu itu lagi ada di belakang rumah. Mama, ada apa Neng Mira? Ini Mama, si Bibi katanya mau bicara. Itu loh, masalah mahar yang 5 juta. Oh, ya sudah, mana teleponnya? Langsung dah tuh, si Bi Imas pun nelpon lagi. Diangkat sama Mama Darmaji. Mama, ini katanya harus ada mahar 5 juta ya? Iya, 5 juta. Tapi Mama mohon maaf, itu dijamin berhasil enggak? Dijamin atuh, dijamin berhasil. Nanti kalau misalnya gagal, Mama kembalikan uang yang 5 juta itu utuh. Jadi nggak ada ruginya, ucap Mama Darmaji. Akhirnya si Bi Imas pun setuju. Lantas hari itu juga Bi Imas meminta nomor rekening dari Mama Darmaji, uang 5 juta lantas langsung ditransfer. Nah, esok harinya selepas mendapat transferan 5 juta dari Bi Imas, bibinya si Mira, Mama Darmaji ngajak Mira bicara. Waktu itu Mira sedang mandi di belakang. Si Mama Darmaji memanggil salah satu lelaki yang sedang tirakat di kediamannya. Acep, sini Cep. Ada apa Mama? Tolong kamu panggilin Mira, suruh menghadap ke Mama. Iya Mama, saya panggilkan sekarang. Ya, sana, suruh buru-buru ke sini. Iya, ucap si Acep.
Acep pun manggil Mira. Kebetulan Mira baru selesai mandi. Waktu itu Mira lagi istirahat, nggak tirakat. Nah, Mira yang mendengar dari Acep kalau dipanggil Mama Darmaji, dia bertanya, "Ada apa yang Kang Acep?" "Paling juga Neng, kamu mau dirayu lagi biar jadi istri mudanya." "Ih, Kang Acep mah ngomong sembarangan." "Ah, santai saja Neng, kita semua udah tahu kok. Bahkan sebagian warga di sini semua sudah pada taunya Neng Mira ini istri mudanya Mama Darmaji." Kaget dong Mira. Ternyata orang-orang sekitaran rumah Mama Darmaji nyangkanya Mira itu istrinya Mama Darmaji. Aduh, terus Nyai Romlah istrinya Mama gimana? "Ya setahu Akang mah belum tahu masalah ini. Lebih hati-hati saja Neng," nasihat si Acep. Mira pun mengangguk, lantas menuju ke dalam rumah Mama Darmaji. Bertemu langsung dengan si Mama Darmaji. "Ada apa Mama? Tadi kata Kang Acep, Mama manggil Mira." "Iya, sok sini dulu, duduk." "Ada apa Mama?" "Mira, sekarang kamu dandan, ganti baju, ikut sama Mama." "Loh, ikut kemana Mama?" "Sudah, ikut saja sama Mama. Kita langsung ke Greg Mall." "Greg Mall? Greg Mall Cirebon?" "Iya, antar Mama ke Greg Mall Cirebon." "Sudah, jangan banyak tanya. Buruan, sekarang ganti baju." Iya Mama." Mira pun lantas ganti baju. Dandan secantik mungkin. Ya malu dong kalau ke Greg Mall, ke tempat pembelanjaan kayak gitu, dandanan acak kadut gitu kan. Apalagi si Mira ini kan masih muda lah. Dandanlah Mira secantik mungkin, pakai kerudung biasa gitu kan, karena dia kan mau jalan sama Mama Darmaji, sama Mama Kiai. Waktu itu Nyai Romlah nggak ada di rumah ya, nggak tahu lagi kemana lah. Nah, selepas Mira dandan, "Cantik banget kamu Mira, Mira. Sudahlah, ceraikan si Asep. Nanti Mama nikahin jadi istri muda Mama, jadi istri kedua. Mama jamin kehidupan kamu bakal sejahtera kalau mau jadi istri kedua Mama." "Ah, Mama mah ngomong itu mulu, gak mau ah. Saya mah tetap gak bakal selingkuh dari Kang Asep." "Ya sudah yuk, ikut sama Mama." Nah singkatnya, Mira dan Mama Darmaji itu naik angkot menuju ke Greg Mall Cirebon. Sampailah nih di Greg Mall Cirebon. Nah sampainya di mall, Mama Darmaji bilang ke Mira, "Mir, sok kamu belanja pakaian, belanja make up, belanja apapun lah terserah kamu. Sok, Mama yang bayar, Mama yang traktir." "Ya, yakin ente Mama?" "Yakin, sok kamu beli apa aja dah, bebas. Nanti Mama yang bayar semuanya." Mira ya ditraktir seperti itu, ya mau dong. Dia pun belanja, tapi belanjanya juga nggak aneh-aneh. Belanja mukena, belanja pakaian untuk selama tinggal di rumah Mama Darmaji. Selepas belanja pakaian dan sejenisnya seperti istri muda yang diantar oleh kakeknya, lalu Mama Darmaji ngajak makan di sebuah restoran di Greg Mall itu. Pesan makanan sesuai keinginan Mira. Mira ya memang sudah berapa bulan tirakat, makannya cuman sama gedong, dong telo gitu kan, daun paya, daun singkong, lalapan segala macam. Ditraktir makan enak yo, kesempetan lah. Nah, selepas makan, nih kayak pasangan kekasih nih. Walaupun orang ngelihatnya kayak pasangan kakek dan cucu. Mama Darmaji itu duduknya mepet ke Mira, lalu memegang tangan Mira. Mira awalnya nggak terlalu risih, namun ketika dipegang, "Ih, Mama teh apa-apaan?" "Shh, diem, nanti dilihatin orang." Lalu tangan Mira ditarik oleh Mama Darmaji sambil mendekat, gesernya duduk ke samping Mira. Lalu tangan Mira, mohon maaf nih ya, mohon maaf, tangannya Mira diletakkan Mama Darmaji tepat di atas alat vitalnya Mama Darmaji. "Tuh, kamu pegang. Punya Mama mah gede. Kamu gak bakal nyesel kalau jadi istri Mama. Ah, punya suami kamu si Asep paling segede uprit. Makanya harus mau kamu teh Mira jadi istri muda Mama. Punya Mama pasti bisa muasin kamu." Lah,
Itu bijil dari mulut seorang kiai. Makanya akan bilang ulama asu, ulama jahat, ulama rusak. Mira sampai bergidik ngeri. Astagfirullahaladzim, kok gini amat katanya kiai. Enggak mama enggak nanti kelihatin orang. Biar kamu tahu aja, punya mama gede. Yuk, sekarang kita pulang. Pulang dah nih ceritanya. Selang seminggu kemudian, pasca nerima transferan, pasca ngajak Mira ke Greg Mall Cirebon gitu kan, belanja, ditraktir sampai disuruh pegang anu gitu. Nah, Bi Imas telepon nanyain tentang keberhasilan ritual. Ternyata Mama Darmaji tidak melakukan ritual apapun. Uang yang 5 juta mahar dari Bi Imas, itulah uang yang digunakan buat ngajak jalan-jalan Mira, buat traktir Mira. Ini kurang ajar banget. Tentunya selepas mendengar kalau ritualnya gagal, Bi Imas pun menuntut agar uang yang 5 juta itu dikembalikan sesuai perjanjian awal. Iya, nanti Mama kembalikan. Ditutup telepon. Lalu Mira bertanya, Mama, sebenarnya Mama ritual enggak? Enggak, ucap Mama Darmaji. Lah, terus uangnya? Ya itu, yang pakai traktir jalan-jalan kamu. Tapi tenang, Mama kembalikan. Lalu Mama Darmaji menelpon salah satu pasiennya, muridnya yang seorang pengusaha di Jakarta. Mira menyaksikan dan mendengar waktu itu. Mama Darmaji nelpon ke muridnya itu bilang, Jang, Mama dapat wangsit semalam untuk usaha Ujang agar lebih maju lagi, lebih rame lagi. Kirim Mama uang 5 juta buat beli minyak. Sekarang Mama? Ya, sekarang. Langsung transfer ke Mama. Lebihin aja lah buat Mama beli rokok. Iya Mama, langsung saya transfer, ucap muridnya Mama Darmaji yang di Jakarta di balik telepon waktu itu. Memang gak lama langsung ditransfer uang 5 juta lebih lah pokoknya. Nah, ternyata buat bayar uang mahar dari Bi Imas, si Mama Darmaji nipu dulu ke muridnya. Nah, yang 5 juta langsung ditransferkan ke Bi Imas. Mira hanya menggelengkan kepala dalam pikirannya, wah ini udah gak bener nih. Udah nggak benar. Dilanjutkan tirakat pun nggak bakal benar. Pikiran Mira. Karena selama ini Mira bisa melihat, mendengar, menyaksikan sendiri keanehan, kebusukan, kecabulan dari Mama Darmaji yang oleh sebagian besar orang begitu dihormati. Tapi Mira tahu kebusukan di balik sosok Mama Darmaji yang kelihatan seperti orang alim ini. Lantas semalaman itu Mira pun berpikir keras. Sampai akhirnya Mira meyakinkan diri, memutuskan diri untuk mengakhiri tirakat di rumah Mama Darmaji. Lantas Mira pun tertidur. Namun paginya Mira terbangun mendengar suara teriakan. Ternyata Mira dibangunkan oleh suara Nyai Romlah yang ngamuk marah. Karena ternyata Nyai Romlah mendengar desas-desus kalau Mama Darmaji akan menjadikan Mira sebagai istri keduanya. Waduh, cilaka, pikir Mira. Gelagat seperti itu, wah, udah nggak baik. Maka buru-burulah Mira mengemas pakaiannya. Lalu mengendap-endap jalan ke belakang. Bilang ke Kang Acep titip pesan. Kang Acep, saya mau pulang. Titip salam aja buat Mama. Saya mau mengakhiri ritual. Anak saya yang 3 tahun ditinggal di rumah sendiri. Bilang saja, saya sudah nggak sanggup ngejalanin ritual dari Mama Darmaji. Acep paham, karena memang bukan itu sebenarnya alasan Mira. Lawong Acep tahu dan mendengar kalau Nyai Romlah ngamuk, marah sama Mama Darmaji selepas mendengar desas-desus Mira mau dijadikan istri mudanya Mama Darmaji. Nah, pagi itu pun Mira langsung balik ke Majalengka. Sambil selama di perjalanan,
Mira baru timbul penyesalan. 3 bulan lamanya waktu terbuang sia-sia. Mira menyesal sudah terjun dalam pesugihan yang katanya pesugihan putih, yang diajarkan oleh seorang kiai ulama su yang hampir saja menodai, menjerumuskan Mira ke jalan yang sesat. Maka semenjak pulang dari Cirebon, dari rumah kediaman Mama Darmaji, dari situ pula lah kepercayaan Mira kepada sosok yang namanya ulama, sosok yang namanya kiai, berangsur-angsur mulai terkikis. Dikarenakan ulah si Kiai Darmaji, oknum ulama su yang menjadi noda, menjadi sampah di kalangan umat Islam pada saat ini. Maka di situ pun Mira berhenti. Lebih baik mencari dukun sekali daripada harus berdosa 2 kali, tersesat dan menistakan agama seperti yang diajarkan oleh si Mama Darmaji. Nah, itulah kisah pengalaman dari Teh Mira, Baraya KMS dari Majalengka, yang hampir terjerumus oleh pesugihan putih sesat yang diajarkan seorang ulama su dari Cirebon yang bernama Mama Darmaji. Ingat, tak selamanya sosok yang selalu mengenakan jubah adalah seorang berilmu, seorang yang beriman. Dan tak selamanya seseorang yang penuh dengan ilmu agama mengamalkan ajaran agamanya. Lebih berhati-hati lagi, karena di zaman saat ini membedakan yang namanya dukun dan kiai itu begitu susah. Perhatikan apa yang diajarkannya, perhatikan apa yang diucapkannya, perhatikan tingkah lakunya, agar kalian tak salah mengikuti, tak salah menuruti sosok ulama yang akan menjadi pembimbing kalian.